Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis, NIM D02183488. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian, di mana yaitu menjelaskan topik atau tema, judul penelitian, latar belakang masalah, tujuan, serta literatur review dari penelitian yang akan saya angkat. Baiklah, langsung saja. Judul pada penelitian yang saya angkat yaitu Sistem Pakar Identifikasi Gangguan pada Local Area Network menggunakan metode forward chaining berbasis web. Yang pertama, latar belakang. Jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device atau komputer. Salah satunya yaitu jaringan LAN atau biasa disebut local area network yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada warnet, kafe, sekolah, kantor, maupun rumah. Meskipun dengan adanya jaringan LAN yang dapat mempengaruhi komunikasi, terkadang kita mengalami gangguan perangkat jaringan yang mengakibatkan kita tidak dapat mengakses komputer, tidak dapat saling terhubung, dan tidak dapat mendapatkan informasi dari server. Ada banyak gangguan-gangguan pada perangkat jaringan, yaitu gangguan hardware, software, maupun faktor eksternal lainnya. Selain itu, ada penyebab gangguan lainnya yang berasal dari faktor eksternal, yaitu tentang perawatan sebuah perangkat jaringan. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang mudah dipahami. Salah satu bidang kecerdasan buatan adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam suatu domain pengetahuan tertentu. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dihasilkan perumusan masalah bagaimana membuat sistem pakar yang dapat mendiagnosa gangguan atau kerusakan dalam sebuah jaringan komputer lokal area network berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, sehingga dapat mengetahui jenis kerusakan yang terdapat pada sebuah jaringan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Bagaimana membuat sistem pakar yang dapat membantu pengguna untuk mendiagnosa gangguan atau kerusakan jaringan komputer lokal area network tanpa bantuan dari ahli jaringan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu yang pertama bagi penulis, mempelajari lebih dalam mengenai sistem pakar yang dapat menyelesaikan suatu masalah pada sebuah jaringan. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu memberikan kemudahan bagi pengguna jaringan lokal area network dengan bebas masalah dan keamanan terjamin, serta dapat membantu mempermudah dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas pengguna jaringan. Selanjutnya, literatur review. Jurnal pertama, Sistem Pakar Troubleshooting Jaringan Komputer Menggunakan Algoritma Backward Chaining. Sistem pakar troubleshooting jaringan komputer ini digunakan saat terjadinya kerusakan atau masalah pada jaringan komputer dengan metode backward chaining, di mana merupakan metode yang sangat efektif untuk melakukan diagnosa kerusakan pada jaringan LAN, Local Area Network, Wi-Fi, wireless fidelity, serta sharing yang mengalami gangguan. Gangguan-gangguan yang terjadi seringkali disebabkan oleh permasalahan seperti terlepasnya kabel LAN, user belum melakukan login pada jaringan sehingga tidak dapat menggunakan internet, dan user tidak dapat melakukan sharing resource. Pemecahan masalah berdasarkan permasalahan yang muncul, maka solusi yang diberikan yaitu sebuah sistem pakar yang dapat membantu menyelesaikan gangguan yang terjadi pada jaringan komputer. Setelah dilakukan studi kasus sistem pakar telah sesuai secara teori dan sistem telah berjalan sesuai langkah-langkah diagnosa kerusakan.
Dengan bantuan sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan jaringan, maka dapat lebih cepat mengetahui gangguan yang terjadi pada jaringan komputer dan user juga dapat melakukan perbaikan lebih cepat dan secara mandiri tanpa menunggu administrator jaringan. Widianto 2019. Jurnal kedua, Sistem Pakar Diagnosa Kegagalan Koneksi TCP/IP pada Jaringan Komputer Menggunakan Metode Forward Chaining. Membuat sistem pakar yang dapat memberikan keputusan untuk diagnosa kegagalan TCP/IP dan memberikan solusi pengembangan sistem pakar untuk mengatasi diagnosa kegagalan TCP/IP. Hasil analisis sistem yang diperoleh dari penjabaran masalah dalam identifikasi masalah yang dilakukan dengan pendekatan solusi. Sistem pakar menggunakan metode inferensi forward chaining, yaitu metode yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Sistem pakar yang dikembangkan dapat mendiagnosa kegagalan TCP/IP, kemudian mencocokkan fakta tersebut pada bagian if dari rule if then. Hasil pengujian dengan sistem menunjukkan bahwa sistem mampu menentukan masalah serta memberikan solusi dan penanganan yang harus dilakukan oleh pengguna berdasarkan gejala-gejala yang sebelumnya dipilih oleh user. Terjadinya kegagalan pada suatu sistem jaringan komputer dapat diakibatkan oleh kegagalan pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Koreksi terhadap kegagalan yang terjadi akan dilakukan apabila kegagalan telah terdeteksi. Karim et al. 2017. Jurnal ketiga, Perancangan Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Komponen Jaringan menggunakan metode Case-Based Reasoning. Metode yang digunakan dalam merancang aplikasi pendeteksi kerusakan komponen jaringan adalah metode Case-Based Reasoning atau CBR. Metode perancangan yang digunakan adalah prototipe teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem pakar dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Karena merupakan suatu metode permodelan yang berorientasi pada objek dan berfokus pada pendefinisian struktur statis dan model sistem informasi yang dinamis. Penggunaan metode CBR menggunakan diagnosa yang lebih akurat dikarenakan bobot yang digunakan dapat menentukan permasalahan dengan menggunakan sistem pakar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental quasi, yaitu eksperimen yang memiliki perlakuan treatments. Pengukuran dampak atau outcome measures dan unit-unit eksperimen atau experimental units, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada tahap ini, user yang akan menggunakan aplikasi sistem pakar pendeteksi kerusakan jaringan adalah staf IT yang kurang paham. Pratama dan Kosasih 2019. Berikutnya, terdapat perbedaan jurnal yang direview dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Perbedaan penelitian atau jurnal yang telah direview dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode forward chaining berbasis web, di mana metode ini dapat digunakan dalam proses sistem berbasis pengetahuan untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang sudah diketahui. Metode ini dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta di lapangan yang kemudian diproses untuk mencapai sebuah kesimpulan. Hananto, Sasanko, Sugiharto, 2012. Baiklah, itulah tadi pemaparan tugas dari metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.